Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pressure control dan solenoid valve ya. Nah, ini digunakan untuk dalam sistem pendingin untuk mengatur tekanan yang ada di dalam sistem pendinginan tersebut. Yang pertama adalah pressure control. Ada dua jenis, yaitu single pressure control dan dual pressure control. Jadi di sini hanya satu saja, kalau di sini ada dua. Yang pertama adalah high pressure control. High berarti dia tekanan tinggi, pressure tekanan, kontrol untuk mengontrol. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tekanan sistem terlalu tinggi diantaranya yang pertama adalah temperatur udara sekitar yang terlalu tinggi. Terus yang kedua, banyak gas yang tidak mengembun di kondenser. Tiga, pengisian refrigeran terlalu banyak. Jadi ketika tiga hal ini terjadi, maka tekanan akan menjadi tinggi di dalam sistem refrigerasi tersebut. Tekanan kondensasi di sistem pendingin tidak sama bergantung jenis refrigeran yang dipakai, karena itu pengaruh jarum penunjuk untuk cut out dan diferensial bergantung dari jenis refrigeran yang dipakai mesin pendingin tersebut. Kenapa ini harus dilihat? Ya karena memang untuk pengamanannya dalam sistem itu kan bergantung dari jenis refrigerannya. Ketika dia refrigerannya misalkan R410 dengan R22 maka berbeda untuk harus kapan cut out maupun cut in ya. Pada skala bagian kiri menunjukkan lajur skala batas tekanan atau range dan diferensial. Diferensial adalah perbedaan tekanan antara membuka dan menutupnya kontak kompresor. Nanti kita lihat di gambar biar jelasnya. Contoh setting cut out suatu HPC high pressure kontrolnya 380 PSI dengan diferensial 30. Maka kompresor akan mati ketika tekanan sistem naik mencapai 380 PSI dan kompresor akan kembali bekerja tekanan 350 PSI. Nah, ini kenapa ini bisa 350? Ini dari high pressure kontrolnya tadi 380 dengan diferensial atau perbedaan tekanan 30, maka 380 dikurangi 30 maka ketemunya 350 PSI. Nah, ini contohnya. Jadi ini diferensial, ini bisa diputar untuk mengatur, ini range-nya, ini juga diatur. Di sini tuh liquid, jadi ini yang masuk ke dalam sistem refrigerasi. Nah, kalau kontak ini kapan dia mau menyalakan maupun memutus itu ada di sini. Ketika tekanannya berlebih maka dia harus putus ya, berarti tekanannya di sini yang terhubung ke kompresor. Ketika tekanan sistem normal 350 PSI maka terjadi perimbangan antara tekanan output kondenser dengan tekanan bekas pengatur range tekanan, sehingga kontak kompresor dalam posisi masuk sehingga kompresor bekerja dengan normal. Akan tetapi ketika dia dalam keadaan tidak normal maka ini akan terputus, maka kompresor akan mati. Terus ini jika terjadi gangguan dalam sistem di mana tekanan turun sampai 30 PSI, nah, ini ketika turun di sini maka tekanan suction line ini akan lebih rendah dari tekanan bekas pengatur range-nya, maka sehingga akan membuat blow atau mengkerut, maka pengatur range tekanan sehingga akan membuat belum mengkerut dan membuat kontak kompresor keluar sehingga kompresor mati, maka dia akan memutus di dalam sistem. Setelah kompresor mati maka tekanan sistem akan naik perlahan karena sistem mati dan tidak ada supply refrigeran ke evaporator. Akibatnya temperatur valve akan naik sehingga menaikkan tekanan suction bola sehingga mencapai 60 PSI. 30 plus 30 kompresor akan kembali bekerja. Jadi ini untuk sebagai kontrol. Terus low pressure control. Low pressure ini adalah tekanan rendah. Faktor yang menyebabkan terjadinya tekanan sistem terlalu rendah yaitu yang pertama, kapasitas kerja kompresor tetap sedangkan beban tidak ada. Misalkan beban tidak ada, suhu ruangan tidak terpenuhi dan lain-lain, maka dia tetap. Pengisian refrigeran terlalu sedikit, sistem bocor. Tiga ini menyebabkan low pressure control itu nanti bekerja. Pada skala sebelah bagian kiri menunjukkan lajur skala batas tekanan atau range dan diferensial. Ini diferensial sama dan yang tadi adalah perbedaan tekanan
antara membuka dan menutupnya kontak kompresor. Misalkan setting cut out itu low pressure control 20 PSI dengan diferensial 40, maka kompresor akan mati ketika tekanan sistem turun sampai mencapai 20 PSI dan kompresor akan kembali bekerja pada saat tekanan 60 PSI. Jadi 20 plus 40, 20 itu dari low pressure controlnya, 40 dari diferensialnya. Ini misalnya ada tekanan nominal 60 PSI, sistem kita dipasang low pressure dengan cut out 30 PSI dengan diferensial 30K. Ketika tekanan sistem normal yaitu 60 PSI, maka terjadi perimbangan antara tekanan suction dengan tekanan pegas pengatur dan tekanan, sehingga kontak kompresor posisi masuk yang kompresor tetap bekerja normal. Jadi antara sini dengan sini seimbang, maka ini adalah posisi tersambung. Tapi ketika ini naik, maka ini akan terputus. Ketika gangguan pada sistem di mana tekanan, nah ini kan terputus, ini jadi range-nya lebih kuat, maka ini lepas. Tekanan turun sampai 13, maka tekanan suction line akan lebih rendah dari tekanan bekas mengatur range tekanan, sehingga akan membuat bellow mengkerut dan membuat kontak kompresor keluar dari keluar, sehingga kompresor akan mati. Ini kan putus, maka kompresornya akan mati. Tekanan sistem akan naik perlahan karena sistem mati dan tidak ada supply refrigerant ke evap. Akibatnya temperatur evap akan naik sehingga menaikkan tekanan suction mencapai 60 PSI. Kompresor akan kembali bekerja. Jadi ini kebalikannya dari low pressure dengan high pressure itu tadi. Nah, ini adalah contohnya. Ini SPDT adalah single pull double throw ya. Jadi ini di motornya, ini low pressure, ini juga SPDT high pressure. Terus SPST, ini beda lagi, single pull single throw. Ini SPDT plus LP ya, single pull double throw. Low pressure. Nah, yang low pressure seperti ini, dan ini single pull double throw, low pressure dan high pressure. Jadi ini ada dua, ini satu. Ini high pressure, low pressure, dan seperti ini. Terus pemasangannya, nah ini nanti seperti ini untuk yang low pressure, yang ini high pressure. Jadi untuk indikatornya di sini menggunakan yang merah, yang sini menggunakan yang biru. Ini adalah kompresor, contoh kompresornya. Di saluran pemipaannya diukurnya seperti ini. Ini adalah nanti suction line tadi ya. Ini juga suction line. Ini langsung tersambung ke dalam sistem. Jadi sistemnya ini nyambung ke sini. Untuk pengukuran tekanan ini cut in cut off. Jadi untuk kabelnya nanti yang ke kompresor adalah lewat ini. Jadi yang SPDT maupun SPDT, nah itu dari sini. SPDT-nya tadi ada di mana ya? Di dalam sini. Berdasarkan tekanan putus dan nyambungnya seperti itu. Nah, ketika kalau yang tadi adalah sendiri-sendiri, ini yang double pressure ya. Jadi di sini low pressure, jadi ini high pressure. Tapi menggunakan satu alat saja. Nah, ini sudah double pressure, high maupun low, untuk pengukurannya sendiri-sendiri. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.